Cis. Selamat siang Bapak Ibu. Siang Ibu. Ya baik, perkenalkan di sini saya Bidan Yesi yang berjaga pada siang hari ini. Apa maksud dan tujuan Ibu Bapak datang ke sini? Ada yang dikeluhkan? Iya Ibu, di sini saya kan mau bertanya, kenapa ya susu saya itu keluarnya sedikit, untuk kebutuhan adiknya itu tidak tercukupi gitu. Oh gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan melalui lembar balik medianya. Nanti Bapak dan Ibu bisa menyimak bareng-bareng ya. Iya Ibu. Oke. Nah, di sini itu ada kebutuhan gizi ibu menyusui ya Bapak Ibu. Iya. Nah, gizi ibu menyusui itu sangat penting bagi bayi, bagi ibu hamil dan ibu bersalin. Nah, kenapa kita harus tercukupi gizinya? Karena pada saat hamil juga kan kita buat adik bayinya juga. Nah, untuk melahirkan juga adik bayinya juga sama ibunya juga. Kalau ibunya gizinya kekurangan, nanti bayinya juga kasihan gitu ya, sama ibunya juga kan bisa lemes, bisa anemi juga kalau misal gizinya kurang. Nah, apabila gizi sudah tercukupi, nah ibu itu bisa menyusui bayinya dengan tenang, dengan tidak ada rasa was-was karena air susunya tidak keluar, Ibu. Nah, di sini ada akibat kekurangan gizi, ibu bisa terjadi stres. Nah, ibu stres karena air susunya tidak keluar dan bingung bagaimana cara menangani air susu itu. Nah, biasanya ibu itu memilih jalan pintas ya, pakai susu formula. Nah, menurut saya lebih baik pakai ASI ibu. Karena apa? Karena kalau ASI itu bisa mengurangi beban ibu. Kan kalau beli susu formula kan juga pakai uang. Nah, sedangkan ASI itu kan enggak ya Bu ya. ASI juga bisa diproduksi sendiri dengan cara memakan makanan yang banyak gizinya. Iya Ibu. Nah, di sini ada kebutuhan gizi ibu menyusui ibu. Nah, gizi ibu menyusui itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, mari kita simak satu-satu ya Ibu. Nah, di sini ada karbohidrat. Karbohidrat itu manfaatnya sebagai zat tenaga bagi ibu. Nah, apabila ibu tidak tercukupi karbohidratnya, ibu bisa merasakan lemas. Nah, di sini bisa dilihat untuk contoh-contoh sumber karbohidratnya bisa diperoleh dari beras, dari jagung, dari tela, dari ubi-ubian seperti singkong, terus seperti gandum juga nih Bu ya. Nah, yang kedua di sini ada protein Ibu. Nah, Ibu Bapak ya, protein itu manfaatnya sebagai pemeliharaan sel-sel tubuh ibu. Nah, di sini protein itu dibagi menjadi 2 Bapak Ibu. Yang pertama ada protein nabati dan protein hewani. Nah, protein hewani itu bisa didapatkan dari ini Bu, dari daging sapi, ayam, terus ikan, sama dari telur. Nah, sedangkan protein nabati bisa didapatkan dari susu, dari kedelai seperti tempe, kacang-kacangan. Paham Bu? Iya. Selanjutnya di sini ada lemak ya Ibu ya. Nah, fungsi lemak itu sebagai pemeliharaan fungsi organ seperti otak, seperti mata gitu ya Bu ya. Lemak juga bisa berfungsi sebagai cadangan energi. Nah, di sini ada contoh beberapa lemak ya Bu ya. Yang pertama di sini ada minyak ikan, minyak kelapa, dan lain-lain. Terus setelah itu ada serat atau vitamin ya Ibu. Nah, serat itu fungsinya sangat bagus banget bagi tubuh ibu, apalagi untuk memproduksi ASI ibu. Nah, di sini sumber serat itu bisa diperoleh dari sayuran dan dari buah-buahan. Ibu bisa memakan semua sayuran dan buah-buahan yang ibu suka ya Bu ya. Nah, setelah itu di sini ada zat besi Bu. Nah, zat besi itu fungsinya sebagai penambahan darah pada ibu. Nah, ibu apakah waktu hamil disuruh minum tablet tambah darah? Iya Ibu. Nah, itu fungsinya sebagai untuk menjaga agar apabila ibu melahirkan tidak kekurangan darah atau anemi ya Bu ya. Nah, di sini sumber zat besinya ibu bisa memakan memakan hati ayam, terus sayur-sayuran hijau, telur, dan daging sapi juga ibu bisa makan ya. Nah,
setelah itu untuk zat gizi ibu menyusui bisa diperoleh dari sumber iodium. Nah, sumber iodium itu bisa diperoleh dari garam, Bu. Nah, setelah itu ada sumber vitamin. Sumber vitamin A dan C itu bisa diperoleh dari buah-buahan, dari sayur-sayuran ya, Bu ya. Nah, setelah itu ada cairan Ibu. Nah, manfaat cairan itu buat mengurangi dehidrasi pada ibu. Nah, ibu itu harus minum cairan air putih ya terutama. Nah, itu sehari itu minimal 2 liter ya, Bu ya. Apakah ibu sudah melakukannya, Bu? Sudah, Bu. Oke. Nah, setelah itu kebutuhan kalorinya ibu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, Bu ya, untuk sumber-sumbernya di sini ada isi piring, Bu. Terdapat 5 piramida. Nah, 5 piramidanya itu bisa terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, air, dan mineral. Nah, itu ibu bisa dikombinasikan dengan olahan ibu sendiri di rumah, mau masak apa gitu ya. Tetapi dalam piring itu harus ada 5 kalori atau sumber zat gizi yang tadi yang saya jelaskan. Itu bisa dikombinasikan ibu ya. Nah, setelah itu ibu untuk cara mengolahnya ya seperti ibu masak biasa. Pertama ibu membeli sayur-sayuran atau ikan gitu ya. Setelah itu dicuci bersih ibu. Setelah itu ya peralatannya juga bersih. Setelah itu dimasak dan bisa disajikan. Nah, di sini saya mau tanya ini sama bapak sama ibu. Apakah bapak dan ibu, apakah ibu di rumah itu melakukan pantang makan atau mudik? Tidak, Bu. Dari keluarganya bapak atau ibu juga tidak menyarankan untuk mudik ya? Tidak, Bu. Nah, bagus Bu. Nah, di sini ibu itu tidak boleh mudik, tidak boleh ngirit ya Bu ya. Nah, ibu itu harus memakan protein yang sangat banyak untuk membantu proses penyembuhan jalan lahir ibu. Karena jalan lahir ibu kan masih basah dan pengembalian rahim ibu ya Bu ya. Nah, di sini ibu itu harus makan protein yang banyak seperti ikan, terus sama telur. Itu juga ibu harus makan banyak supaya asinya juga supaya lancar ya Bu ya. Dan ibu jangan stres. Nah, stres itu juga mempengaruhi pengeluaran ASI ibu. Nah, apabila ibu memiliki unek-unek atau capek atau gimana itu udah pasti ya Bu ya. Ibu bisa bercerita sama suami atau sama keluarga supaya bisa membantu mengurus anak ibu. Iya. Nah, setelah itu di sini ada contoh menu ibu menyusui ya Bu ya. Ibu harus memakan semua sumber zat gizi yang saya jelaskan tadi ya Bu ya. Di sini ada contoh makanannya. Oke. Nah, selesai ya Ibu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu, Bapak? Tidak, sudah cukup. Nah, sekarang Ibu bisa menerapkan semua yang saya jelaskan tadi ya Bu ya. Untuk kebutuhan gizinya Ibu harus makan semuanya, jangan pantang makan ya. Oke? Ya, Bu. Siap. Sudah jelas Ibu, Bapak? Sudah jelas Ibu. Terima kasih atas Terima kasih atas informasinya. Iya, sama-sama. Sekian dari saya ya Bu ya untuk melakukan komunikasi informasi dan edukasi pada Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.